Selamat pagi saudara semuanya. Pagi hari ini bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita di sekolah, di kantor, di tempat kerja, sama-sama kita mau mencari Tuhan, mencari wajah-Nya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Engkau yang mengasihi setiap kami manusia ciptaan-Mu. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih untuk setiap perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kau Tuhan di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, Kau segalanya Tuhan. Di dalam hidup kami, Kau segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau segalanya, Kau pencipta langit bumi, segala isinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh begitu besar kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami. Sungguh tidak ternilai Tuhan pengorbanan-Mu untuk setiap pribadi kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat semuanya yang Engkau beri di dalam hidup kami. Dan hari ini ajari kami Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, sebelum kami bekerja, sebelum kami sekolah, sebelum kami memulai segala sesuatunya, izinkan setiap kami untuk kami mengerti, untuk kami mengenal dan kami hidup oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah jalan yang benar yang harus kami jalani di sana Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Berkati pikiran kami, berkati hati kami. Kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini saudara, sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak agama dan kepercayaan di dunia ini. Masing-masing mengklaim dirinya benar. Dan memang seharusnya orang percaya. Kalau kita percaya sebuah kebenaran, maka dengan sendirinya kita akan menolak kebenaran yang lain. Ketika kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan mengatakan bahwa dewa, ilah, atau kekuatan yang lain itu pasti bukan Tuhan. Lalu, bagaimana kita bisa menentukan yang benar dari antara kebenaran? Karena begitu membingungkannya, maka lahirlah kebudayaan postmodernisme. Maka lahirlah kebudayaan postmodernisme yang memilih untuk mengatakan berarti tidak ada kebenaran yang mutlak, semua adalah relatif. Sebuah solusi filsafat yang membuat semua golongan senang. Masing-masing bisa hidup dengan kebenaran tanpa berusaha untuk mengusik orang lain atau mencoba meyakinkan orang lain. Di Alkitab ada seorang yang seperti ini, namanya Pontius Pilatus. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya." Yohanes 18 ayat 38.
orang golongan ini mencuci tangan dan berusaha bermain aman. Tetapi sebenarnya golongan ini termasuk yang memuluskan penyaliban Tuhan Yesus. Tidak ada daerah abu-abu. Kita ikut Tuhan atau ikut si jahat. Mari perhatikan perkataan Yesus sendiri mengenai hal ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yosua yang mempunyai arti nama yang sama dengan Yesua, yang artinya adalah penyelamat, suatu kali mengatakan perkataan yang sangat herois. Dalam kitab Yosua 24 ayat yang ke-15 menyatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jelas di sini kita harus memilih. Ketika kita memutuskan untuk tidak memilih pun kita sudah termasuk memilih. Artinya kita secara otomatis termasuk orang yang memilih untuk tidak percaya. Seorang mengatakan, agama adalah seperti telunjuk yang menunjuk ke bulan. Yang penting adalah bulannya, bukan telunjuknya. Suatu pernyataan yang benar ini, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena petunjuk ini sangat penting untuk sampai kepada tujuan. Apabila kita memilih yang salah, maka kita akan tersesat. Ironis sekali ketika kita mencari Sang Khalik, mencari Tuhan yang Maha Besar itu, tetapi dalam pencarian itu kita tersesat. Bukankah kita tersesat di jalan yang lurus? Yang menjadi masalah adalah kekuatan si jahat untuk berbohong. Tidak pernah diperhitungkan. Dengan cara yang licin ia membuat skenario-skenario sehingga seorang yang tulus mencari pun bisa tersesat. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukannya. Keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab itu di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yang terambil dari kitab Yohanes 8 ayat yang ke-44. Sebab itu di dalam pencarian kita kepada kebenaran yang mutlak, itu kita harus terus berfokus kepada jalan yang benar, kepada petunjuk yang benar. Kita percaya tidak ada kebenaran di luar Kristus. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 16. Kitab Roma pasal ke-5 ayat yang kedua menyatakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yesus ialah pusat dari pencarian kita. Ia tidak akan mengerti. Kita tidak akan mengerti misteri dari Allah tanpa melalui Dia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga akan mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Hari ini sama-sama kita belajar bahwa hanya Yesuslah jalan satu-satunya. Yesus adalah jalan kebenaran itu. Kita harus hidup di dalam Dia untuk kita sampai kepada tujuan akhir hidup kita. Hari ini Tuhan
bimbing setiap kami. Ajari setiap kami untuk terus jalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Untuk kami terus memegang kebenaran ini. Kemanapun Tuhan suruh kami, kepada siapapun Tuhan suruh kami untuk pergi, ajarkan kami selalu hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Untuk itu Tuhan, sampai selama-lamanya kami mau akan terus hidup melalui jalan-jalan yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tangkap hidup kami, Engkau bawa hidup kami di dalam kebenaran. Dan hari ini iman kami semakin percaya, hati kami semakin teguh berpegang kepada kebenaran yang daripada-Mu, sebab Engkau adalah jalan kebenaran Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membawa hidup kami kepada keselamatan yang abadi. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini, biarlah perenungan kami akan membawa setiap iman kami setiap hari semakin dalam. Semakin dalam kami mengenal pribadi-Mu, semakin kami berjalan di dalam jalan yang lurus, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami siap untuk menyambut hari ini bersama dengan Engkau, Allah jalan kebenaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, saudara. Tuhan Yesus memberkati.